Siang guys, setelah saya melewati berbagai macam cara, saya tentunya lebih berpikir menjadi ringkas. Contohnya, saya akan buka konten ini cara menutup vakum atau pengisian ada 3 cara. Yang jelas tempo dulu ini 2 cara saya. Kemudian yang terakhir saya lebih ringkas, lebih praktis. 1 cara yang terakhir dengan tang. Tempo dulu saya menggunakan bukan LPG. Ini Hikuk ini, makanya saya punya ini. Berarti sudah saya uji tentang Hikuk. Kemudian tentang ini nih, pengisian dengan ini saya sudah sampai bosan ini. Freon yang pakai kaleng. Jadi ini kadang-kadang rembes saya tidak tahu. Jadi ini sudah saya uji. Bahkan ada yang kadang-kadang saya kasih ini bekas-bekas seperti ini. Jadi ini sudah berbagai macam metode yang saya uji. Jadi kalau bertanya ini lebih praktis menurut Anda, mungkin ini saya lebih praktis menurut saya. Contoh ini adalah praktis di tas. Kemudian saya freon kiloan guys. Kemudian saya kasih tahu lagi nih yang saya tadi bilang, 3 cara yang sudah saya uji tempo dulu sampai sekarang. Yang paling praktis ini Anda akan pilih ini, menutup vakum kapiler atau pengisian yang tidak memakai pentil. Jadi ini ada 3 cara, ini tidak main-main, yang sudah saya pernah jalani. Jadi ini mudah. Saya akan kasih tahu tentunya ini. Satu cara saya tempo dulu. Ini mungkin Anda tidak percaya. Dengan menggunakan seperti ini nih, saya pinjam ke yang punya rumah, Palu misalkan. Oke. Terusan lap kedua, saya menggunakan tang gegep, tang jepit. Ini juga akurat, cuman di tas ini bikin banyak ini, jadi saya sudah tidak memakai lagi. Terakhir saya sempurnakan ini, artinya saya sempurnakan ini lebih ringkas di tas. Saya menggunakan tang. Saya akan kasih cara satu persatu ini, dari mulai palu, tang gegep, kemudian tang biasa ini. Kalau Anda kepepet, misalkan Anda kepepet di tempat orang, tidak bawa tang gegep, masih ada cara lain. Saya kasih tahu ini. Misalkan Anda potong saja ini vakum, misalkan Anda ini tempelin ke palu, kemudian Anda getok. Karena ini sudah saya uji dan dijalanin. Ini dulu di Jakarta saya mengerjakan pas belum malah di apartemen. Jadi ini hasilnya sangat akurat ini. Sangat super akurat ini. Sudah pasti rapet ini. Atau seperti ini. Anda tempel, kemudian Anda getok pakai batu juga nggak masalah. Anda rambang air. Kalau tidak percaya, ini Anda buktikan sendiri nih. Ini cara yang sudah saya pakai tempo dulu guys. Jadi ini saya sudah lewati berbagai macam cara. Sudah saya kasih tahu cara yang pertama. Mudah-mudahan Anda tidak menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau misalkan jauh Anda ketinggalan alat atau
memang di perkampungan dalam sehingga tidak ada sistem seperti ini tanggegep atau apa, ini Anda bisa pergunakan karena ini mudah dan sudah saya uji. Saya akan uji lagi ini. Ini memang tidak belin. Dengan memakai batu pun Anda bisa ini. Saya jamin akurat guys. Hanya modal palu pinjam konsumen. Terusan langkah yang kedua ini saya akan uji. Ini namanya tang jepit atau bahasa saya ini tang gegep ini. Cuman berbeda, ada dua macam, ada yang gerigi, kemudian ini yang rata. Oke. Jadi ini Anda ada putarannya nih, ngepres apa tidak ini. Ini juga akurat. Saya akan coba ini. Ini memang orang banyak memakai ini. Karena ini di toko ada ini, namanya tang jepit kapiler. Oke. Saya akan ulangin sekali lagi. Anda tata dulu ini. Ini bisa merenggang, bisa dikencengin ini, artinya lebih kencang. Di toko murah ini kalau nggak salah 35 ini. Saya udah lama belinya, sekarang nggak tahu berapa. Sudah kenceng, saya akan praktek ini. Ini hasilnya guys. Jadi ini hasil ini sama-sama juga seperti ini, kuncinya menutup. Jadi ini saya uji nih, alat mewah ataupun tidak mewah, yang penting hasil ini. Ternyata alat ini membuktikan hasil walaupun sederhana guys. Kemudian saya akan uji dengan sebuah tang misalnya. Ini ada setelan. Sudah saya coba semua. Dua cara yang sudah saya lewatin, ini menurut saya ini rentan. Satu ini saya andalannya yang pertama, cara pertama ini andalan kalau ada yang ketinggalan. Terusan cara yang kedua, ini kadang-kadang rusak atau di tas ini bikin banyak. Makanya saya punya pun kadang di tas, kadang saya tinggal memperberat di tas. Tapi pada dasarnya ini sistem kerjanya sama dengan keakuratannya sama. Kemudian saya akan uji lagi dengan yang ketiga ini menggunakan tang biasa ini. Satu dengan menggunakan ini dia nih, Anda baru percaya ini. Kalau tang ini menurut saya ini lebih sangat praktis ini. Anda 3 kali jangan sampai potong, punya feeling kira-kiranya ini tidak bocor. Anda ini 3 kali ini, 1 2 3 ini Anda las. Oke. Saya uji satu persatu ini. Anda harus 3 kali ini mengoptimiskan ini rapet ini. 1 2, jangan terlalu gigit jadi nggak patah. Ini jelas hasil yang sudah saya uji, jelas sempurna karena ini sudah saya pakai ini bertahun-tahun. Dan saya akan uji yang
pertama langsung saya uji ini. Satu, pakai palu ini atau besi atau batu lainnya nih. Ini sempurna ini. Padahal ini alat bukan modern ini. Oke. Kedua, tangge gap ini namanya. Setel dulu Anda, rapetin kemudian tekan ini. Anda baru las lagi ini. Jadi ini akurat semua ini. Oke guys. Saya uji sudah 2 cara. Saya akan ketiga ini. 3 kali gigitan ini. 1 2. Jelas jangan memakai tang potong. Jadi nggak posisi di pengisian ataupun di vakum, ini sama ini kalau yang menggunakan kapiler. Alat ini luar biasa ini. Jadi rupanya 3 cara ini sudah saya uji. Tentunya ini bertahun-tahun. Jadi saya menyatakan bisa karena saya memakai sendiri dari dahulu. Kemudian memakai tang gegep dan tang biasa. Jadi di tas ini sedikit bawahnya, tapi semuanya sudah pasti akurat guys. Cara menutup vakum atau pengisian yang menggunakan kapiler, artinya vakumnya yang menggunakan kapiler atau pengisiannya yang menggunakan kapiler guys. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda, baik yang jauh ataupun yang dekat, atau ke pojok posisinya tinggal vakum ternyata bingung tangnya ketinggalan. 3 cara ini Anda harus pergunakan guys dan tahu guys. Siang guys.